Alan Carvalho, penyerang naturalisasi asal Brazil, menjadi sorotan jelang laga penting antara Timnas Indonesia dan Timnas Cina dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun telah berkarir di level internasional bersama Timnas Cina sejak 2021, statistik Alan belum begitu mencolok. Ia hanya mencetak 3 gol dari 13 penampilan, angka yang tergolong rendah untuk pemain dengan reputasi tinggi seperti dirinya. Namun, jika kita melihat lebih jauh ke belakang, karir Alan di level klub dan tim nasional Brazil U20 memberikan gambaran yang berbeda. Pada awal karir internasionalnya, Alan sempat memperkuat tim NAS Brazil di level U20, meskipun ia hanya bermain 3 laga dan mencetak 1 gol. Pengalaman ini menggarisbawahi kualitas yang dimilikinya. Alan kemudian memilih jalur berbeda dengan menjadi pemain naturalisasi Cina. Sejak bergabung dengan tim Cina, ia diharapkan menjadi salah satu ujung tombak yang mampu membawa prestasi bagi tim tersebut. Sayangnya, performa di kancah internasional belum bisa mencerminkan dominasi yang pernah ia tunjukkan di level klub. Rekam jejak Alan di level klub cukup mentereng, terutama ketika ia berseragam RB Salzburg di Austria. Dalam 4 musim membela klub raksasa Austria itu, Alan mencetak 93 gol dan memberikan 36 assist dalam berbagai kompetisi. Salah satu momen gemilangnya adalah ketika ia mencetak gol di kualifikasi Liga Champions musim 2013-2014. Sebagai penyerang andalan, ia membantu Salzburg mendominasi liga domestik dan tampil kuat di kancah Eropa. Tak hanya di Austria, Alan juga memiliki pengalaman bermain kompetisi Brazil bersama klub seperti Fluminense. Setelah sukses di Eropa, Alan hijrah ke Liga Cina. Saat ini, ia memperkuat Qingdao West Coast, sebuah klub di liga teratas sepak bola Cina. Musim ini, Alan telah menunjukkan performa yang konsisten dengan mencetak 11 gol dan menyumbang 4 assist dari 24 pertandingan. Angka ini menempatkan sebagai salah satu top skor sementara liga. Sebuah pencapaian sangat penting bagi Qingdao. Meski usianya tidak lagi muda, Alan tetap menjadi andalan di klubnya dan terus menunjukkan insting gol yang tajam. Namun perjalanannya bersama timnas Cina tak selalu mulus. Pada 2 laga terakhir ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Alan tidak menjadi pilihan utama pelatih Branko Ivanovic. Dalam kedua laga tersebut, Alan selalu memulai dari bangku cadangan dan hanya masuk sebagai pemain pengganti. Hasilnya pun tidak memuaskan bagi Cina yang menderita kekalahan 0-7 dari Jepang dan kalah 1-2 dari Arab Saudi. Dengan 2 kekalahan ini, Cina terpuruk di DAS klasemen grup F dan laga melawan Indonesia menjadi sangat penting untuk memperbaiki posisi mereka. Laga antara timnas Indonesia dan Cina akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 September 2024. Mengingat performa terbaru Cina yang kurang memuaskan, Indonesia memiliki peluang untuk meraih hasil positif, khususnya dengan 2 bek andalan timnas Indonesia, Miss Hilgers dan Jay Edges, yang tampil apik di liga-liga top Eropa. Hilgers bermain di Liga Belanda bersama Twente, sementara Itjes memperkuat Venezia di Liga Italia. Keduanya diharapkan mampu menghadang ancaman yang dibawa oleh Alan Carvalho, mengingat Alan kini tidak lagi bermain di Eropa dan usianya sudah tidak muda. Pertandingan ini juga akan menjadi ujian bagi Alan yang masih berusaha membuktikan kemampuannya di panggung internasional. Jika ia dimainkan sejak awal oleh Ivan Kopic, akan menarik untuk melihat bagaimana Alan berhadapan dengan Hilgers dan Itjes yang tengah dalam performa terbaiknya. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki kepercayaan diri setelah beberapa penampilan impresif di fase-fase awal kualifikasi.
Pertarungan di Qingdao nanti bukan hanya akan menjadi duel antara dua tim nasional, tetapi juga ada taktik antara Ivan Kopic dan pelatih Indonesia. Kedua tim membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Bagi Alan, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa ia masih bisa menjadi pemain kunci bagi Cina. Sementara bagi Hilgers dan Edges, ini adalah ajang pembuktian bahwa mereka bisa mengatasi striker berpengalaman seperti Alan, yang meskipun tidak lagi muda, tetap memiliki insting gol yang tajam. Bagaimanapun, hasil pertandingan ini akan sangat bergantung pada performa kedua tim di lapangan. Dengan Cina berada di posisi terbawah dan Indonesia tengah mengincar hasil maksimal. Laga ini menjanjikan pertarungan yang sengit, akan ditonton oleh banyak penggemar sepak bola.